Apa catatan Anda mengenai proses seleksi hakim MK yang saat ini sedang dilakukan? Belum banyak perubahan ya. Jadi begini, hakim MK itu terdiri dari 3 unsur. 3 dipilih oleh Presiden, yang ketiga dipilih oleh Mahkamah Agung, lalu 3 lagi dipilih oleh DPR. Nah, yang di DPR itu sistem seleksinya, yang sekarang ada kemajuan karena ada panel ya. Tetapi sebenarnya tingkat objektivitasnya atau pengaruh politiknya masih sulit dikurangi karena pada akhirnya apapun yang diputuskan oleh panel itu tidak juga mengikat kepada DPR. DPR tetap memilih sendiri itu dari calon-calon yang diajukan yang mungkin tidak berdasar ranking. Tetapi saya tidak tahu yang hari ini apakah bisa lebih objektif atau tidak. Mudah-mudahan lebih objektif. Begitu kan ya? Oke, baik. Prof, seberapa penting untuk menjaga sistem seleksi hakim MK ini setransparan mungkin? Itu penting sekali karena begini, dari pengalaman yang sudah ya, ada yang pengangkatannya tidak transparan lalu menjadi masalah. Saya harus misalnya terpaksa mengemukakan misalnya yang sekarang terpaksa menghuni Sukamiskin itu dulu waktu diangkat agaknya kurang transparan. Pertama, pengangkatan kembali itu dari yang lama itu tidak jelas prosedurnya, tiba-tiba diangkat kembali gitu. Yang satu. Lalu yang satu dinyatakan tidak layak ketika Presiden mengangkat yang bersangkutan secara sepihak, Pak SBY waktu itu. Nah, dua-duanya ini sekarang yang menjadi masalah karena sekarang menjadi penghuni Sukamiskin. Harus saya ingatkan kepada semua pihak bahwa hakim MK itu godaannya besar sekali. Orang yang berkarakter MK itu selalu mencari jalan untuk menang. Kalau perlu dengan nyuap, berusaha nyuap. Kadang-kala nyuap ke orang yang salah juga. Misalnya ada orang mengaku bisa menghubungi hakim MK lalu membayar, tiba-tiba tetap kalah begitu. Itu banyak sekali kasus seperti itu. Tapi ada juga yang kemudian jebol kan. Oleh sebab itu DPR supaya berhati-hati dalam hal ini. Dalam memilih, baik. Jadi Anda usulannya adalah mekanisme untuk pemilihan itu sebaiknya dilakukan secara terbuka atau tertutup, Pak Mahfud? Nggak apa-apa tertutup, kan milih orang ya, artinya menulis. Tetapi biasanya begini Mbak, yang selama ini berlangsung, kalau di DPR itu paket kesepakatan dari fraksi-fraksi itu untuk memilih siapa 2 orang itu, lalu mereka bersepakat menulis itu semua gitu. Sehingga yang menang dan yang kalah itu menjadi tidak seimbang. Baik. Pak Mahfud, satu pertanyaan terakhir. Anda melihat dari 11 kandidat yang sekarang saat ini sedang diuji, ini kan banyak yang dari latar belakang ahli hukum yang kemudian tertarik menjadi hakim MK. Sejauh mana ini bisa menjaga independensi dari MK nantinya? Ya, saya tidak kenal yang pribadi, tetapi kalau kualitas dan kritis, keberanian, ya ada beberapa orang di situ. Misalnya Refli Harun saya kira termasuk, itu dulu kritis sekali dan dengan saya sering tidak cocok, tetapi saya mendukung dia kalau dipilih. Karena anak ini baik. Baik, Pak Mahfud, terima kasih telah bergabung bersama